Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan Oktober dan nanti di November selama 2 bulan ini, kita akan mempelajari doktrin Calvinisme. Doktrin yang diikuti oleh gereja-gereja reformasi, ya terutama gereja-gereja Presbyterian. Tadi kita membaca ayat firman Tuhan di Roma 6 ayat 17 yang berkata bahwa bersyukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dia berbicara tentang orang Kristen ya sebelum mereka bertobat. Dahulu kamu adalah hamba dosa, ya hidup di dalam dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kita orang Kristen memang harus dengan tulus hati, dengan segenap hati mengikuti, mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita, pengajaran yang telah kita terima. Nah, kata pengajaran ini, istilah lainnya itu adalah doktrin. Ya, di dalam gereja Kristen itu ada pihak yang sangat anti ya dengan kata doktrin. Mereka bilang kami hanya percaya mengikuti Alkitab, kami tidak mau ikuti doktrin. Ini adalah cara berpikir yang keliru. Doktrin itulah pengajaran. Dan doktrin itulah didasarkan kepada Alkitab. Jadi orang yang mengaku dia itu percaya mengikuti apa yang diajarkan Alkitab, itu ada orang yang mengikuti doktrin. Ya. Nah, jadi Rasul Paulus bilang, ya kita orang-orang Kristen haruslah orang yang dengan segenap hati ya mengikuti, mentaati pengajaran, mentaati doktrin. Di masa reformasi abad ke-16, ya setelah gereja Protestan ya, menemukan kembali jalan keselamatan, bahwa kita ini bisa selamat itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Keselamatan ini bisa kita peroleh kalau kita beriman, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Injil yang diberitakan kepada kita. Nah, itu di abad yang ke-16, yang mulai dari Martin Luther, kemudian juga John Calvin. Nah, ketika sampai pada masa John Calvin, sekitar 20 tahun ya, setelah Martin Luther mencanangkan pembaharuan gereja, setelah gereja lebih kokoh dalam pemahaman bahwa keselamatan kita itu diperoleh oleh kasih karunia di dalam iman. Maka John Calvin dia lebih dalam ya memikirkan, membuat ajaran-ajaran di dalam kitab suci menjadi satu ajaran yang lebih teratur, lebih sistematis, yang lebih mudah dipahami secara nalar kita. John Calvin berpikir tentang kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita. Berpikir tentang bagaimana kasih Allah ini menyelamatkan kita. Dan dia berpikir secara utuh kondisi manusia dari awalnya. Bagaimana kondisi dia. Dan kenapa dia ini bisa diselamatkan. Dan nanti bagaimana setelah dia selamat. Apakah nanti dia akan kehilangan keselamatannya. Jadi dia berpikir secara menyeluruh. Ya dari awal sampai akhir seorang yang menerima kasih karunia Tuhan. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang didasarkan kepada kitab suci, itu nanti dalam perkembangannya di abad ke-17 dan ke-18,
terutama di abad ke-17, itu dirangkum ya atau diringkas dalam 5 pokok pemikiran, sehingga gereja bisa lebih mudah memahami ajaran tentang keselamatan ini. Dan bukan oleh John Calvin, tapi di abad berikutnya oleh para pengikutnya, ajaran John Calvin ini akhirnya itu disusun dalam 5 poin, 5 prinsip, 5 pokok, dan mereka menggunakan satu kata, yaitu tulip. Nah, pada waktu itu, pembahasan tentang doktrin ajaran Calvin ini memang berpusat sekali di negeri Belanda. Dan di negeri Belanda, bunga tulip itu adalah bunga kebangsaan. Walaupun aslinya tulip itu bukan dari Belanda. Kalau tak salah itu dari Tibet ya. Kalau tak salah saya ingat. Tapi tulip ini menjadi lambang daripada negara Belanda. Jadi karena pembahasan doktrin ini berfokus pada negeri ini, maka mereka gunakan kata tulip bunga ini menjadi singkatan daripada ajarannya. Dan kebetulan sekali memang bahwa ajaran-ajaran utama dan Calvinisme ini memang bisa diringkas dengan menggunakan kata tulip. Nah, itu ceritanya. Jadi apakah tulip itu? Hari ini saya hanya akan memberikan gambaran umum. Apa kelima ajaran tersebut? Minggu depan, nanti setelah hari ulang tahun gereja, berarti 2 minggu sekarang kita akan bahas sejarah perkembangannya. Ya, bagaimana perkembangan doktrin tulip ini dari masa ke masa. Lalu kita akan punya 5 minggu sampai akhir November untuk membahas satu persatu. Ya, 1 minggu, 1 pokok ajarannya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami dengan baik apa ajaran Calvinisme itu. Ya, jadi ajaran Calvinisme itulah teologi reform. Teologi yang dianut oleh gereja-gereja terutama dari Presbyterian. Dan kita ini Alkitab Presbyterian. Jadi kita mengikuti ajaran dari John Calvin ini. Apa itu tulip? T ini dalam bahasa Inggris. T yang pertama itu adalah total depravity. Total depravity, depraved. Berbicara tentang manusia yang bobrok, kita dikatakan bobrok sepenuhnya, total depravity. Dan kata lain, ketika manusia berdosa, ketika Adam dan Hawa berdosa, maka terjadi perubahan dalam natur mereka, dalam sifat hakiki mereka. Kalau sebelumnya, sebelum peristiwa kejatuhan itu, manusia itu sempurna, innocent, tak ada dosanya. Dia tak mengerti lagi apa itu kesalahan, apa itu pelanggaran. Dia tak pernah mengerti, tak pernah melakukannya. Dia itu sempurna. Tapi kondisi dia itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dia bisa terus dalam kesempurnaannya tanpa dosa. Bisa juga dia tergoda, kena pencobaan dan jatuh. Nah, jadi ketika manusia diciptakan, dia itu sempurna. Tapi pada saat dia jatuh ke dalam dosa, kesempurnaannya itu rusak. Itu seperti kaca yang retak. Dengan keretakan dalam diri manusia inilah, selanjutnya itu, sifat natur hakiki manusia itu berubah. Sekarang, dia cenderungnya itu adalah berbuat dosa. Kecenderungan manusia setelah kejatuhan Adam itu adalah berdosa. Dan itu pertama-tama terlihat dari sikap hatinya yang tidak lagi suka dengan Tuhan Allah. Dia hatinya itu berbalik meninggalkan Tuhan Allah. Yang dia pikirkan sekarang adalah dirinya sendiri. Dia ingin terlepas dari Allah, tidak mau lagi ada hukum Allah yang mengontrol dirinya. Yang harus dia patuhi. Itu semua dia mau tolak.
berusaha meninggalkan Allah dan hidup dengan cara dia sendiri, sesuai dengan kemauan dia sendiri. Cobalah Bapak Ibu lihat manusia di sekitar kita. Itulah kondisi hati mereka. Di hati itu tak ada cinta Tuhan. Dia ada hanya cinta diri sendiri. Dalam hatinya tak bersedia untuk patuh kepada Tuhan. Yang dia inginkan adalah melakukan apa yang dirinya inginkan. Itulah manusia. Di kitab suci mengatakan manusia ini sepenuhnya jatuh ke dalam dosa. Sepenuhnya bobrok. Tak ada lagi hal yang baik di dalam dirinya. Jadi kita baca umpamanya dari Mazmur, dia ketika Tuhan Allah memperhatikan umat manusia, dia mengatakan tak ada yang benar. Satu pun tak ada yang mencari Tuhan. Semua meninggalkan Tuhan. Jadi dari sudut pandang Tuhan Allah, manusia sesungguhnya telah bobrok sepenuh-penuhnya. Hanya karena kasih Tuhan. Kita ini masih dihambat, masih dibatasi, supaya kita jangan berbuat apa yang kita mau lakukan. Kalau manusia tidak dihambat ya oleh hukum Tuhan yang ditaruh di hati kita, yang kita sebut sebagai hati nurani. Kalau hukum Tuhan ini tak ditempatkan di dalam hati kita, kalau Tuhan tidak bangkitkan ya, hukum di dalam sebuah negara, kita manusia bisa berkelakuan sangat-sangat bejat. Kalau kita tak ada yang membatasi, tak ada yang mengontrol, tak ada hal yang kita takutkan, kita bisa berbuat dosa yang tak bisa orang bayangkan. Karena manusia itu bobrok sepenuh-penuhnya. Nah, jadi dalam studi kitab suci, baik di Penyelamat sampai Perjanjian Baru, John Calvin dia menyadari bahwa kitab suci dalam hal dia memandang kita manusia, memang tak ada hal yang baik dalam diri manusia lagi. Karena kita telah jatuh dalam dosa, dan kita menyukai dosa, kita membenci Tuhan, membenci kebaikan. Nah, jadi doktrin Calvinisme ini dimulai dengan penilaian terhadap kita manusia, kondisi kita manusia. Jadi huruf P itu ada total depravity. Depraved artinya bobrok, bobrok secara total. Tak ada kebaikan dalam diri manusia. Nah, kalau manusia sedemikian bobrok, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dia bisa diselamatkan? Dia sendiri tak ada keinginan untuk berubah jadi baik. Dia sendiri pun tak punya kekuatan untuk berubah jadi baik secara sempurna. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin manusia berdosa itu bisa diselamatkan? Jadi masuklah poin yang kedua. Jadi gunakan huruf U. Unconditional election. Nah, tentang keselamatan kita ini, ternyata itu bukan tergantung pada kita. Bukan tergantung pada kita, saya ini mau bertobat, saya ini mau diselamatkan. Bukan. Kalau kita lihat ya, secara pengalaman kita manusia, maka memang kita yang seolah-olah memutuskan. Ya, saya mendengarkan pemberita Injil. Saya pikir saya mau percaya. Memang dari sisi praktis seperti ini, kita yang memutuskan saya mau atau saya tidak mau. Tetapi sesungguhnya, jauh sebelum kita ini diciptakan, jauh sebelum manusia ada, jauh sebelum Tuhan Allah menciptakan sesuatu, Tuhan Allah itu telah melihat ke depan, melihat pada manusia yang diciptakan. Dan pada waktu itu, dia sudah memilih
siapa yang akan dia selamatkan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah misteri. Bagi kita ini misteri. Tapi bagi Tuhan itu tidak misterius. Jauh sebelum kita ada, manusia ada, alam semesta ini ada, pada waktu yang ada, itu hanyalah Allah yang Tritunggal. Di waktu itu, Tuhan Allah sudah memilih siapa yang mau dia selamatkan. Jadi manusia bisa bisa akhirnya memperoleh keselamatan, sesungguhnya bukan tergantung pada kita, tapi tergantung pada pemilihan Allah. Nah, jadi U ini adalah unconditional election. Election adalah pemilihan. Unconditional artinya tanpa memperhatikan kondisi manusia itu, atau tanpa syarat. Jadi Tuhan Allah memilih kita diselamatkan tanpa mempertimbangkan bagaimana kita ini. Apakah kita ini nantinya mau percaya atau tidak mau percaya? Apakah kita ini nanti mau berubah atau tidak mau berubah? Itu tidak masuk pertimbangan. Ya. Tapi Allah memutuskan, dia mau selamatkan si A, dia mau selamatkan si B. Allah memutuskan demikian, tanpa mempertimbangkan manusianya itu. Jadi kasih Tuhan kepada kita tidak mempertimbangkan bahwa kita mau bertobat baru dia pilih kita, bahwa kita mau berubah baru dia pilih kita, sama sekali bukan. Dia pilih menurut kehendaknya sendiri. Unconditional election. Jadi kita di dalam kitab suci oleh John Calvin dibawa untuk mengerti hal-hal yang ada di dalam pikiran Tuhan Allah kita jauh sebelum semuanya ini ada. Jauh sebelum kita manusia diciptakan. Allah itu berdaulat. Dia melakukan apa yang dia mau lakukan. Dia berkuasa melakukan apa yang dia mau lakukan. Dan dia akan melakukan apa yang menurut dia adalah hikmat. Ya, kita membaca kitab suci, barulah kita mengerti ada hal seperti ini. Bahwa jauh sebelumnya ada pemilihan. Ya. Jadi manusia yang bobrok berdosa itu, yang total depraved, dia itu bisa selamat. Karena Allah memutuskan untuk memilih dia. Kita lanjut ya. Yang ketiga. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Apakah Allah memilih semua manusia penelahir untuk diselamatkan? Allah memang memilih tanpa mempertimbangkan kondisi manusia itu, tanpa mempertimbangkan bagaimana keadaan manusia itu. Tapi apakah Tuhan Allah memilih menyelamatkan semua manusia yang pernah ada, dari Adam sampai manusia terakhir yang lahir nantinya, sebelum Tuhan Yesus datang kembali? Kita masuk di huruf L-nya. Tulip L. L itu adalah limited atonement. Atonement adalah penebusan. Manusia kita itu berdosa, kita harus dihukum mati di neraka. Jadi kita ini seolah-olah telah menjadi milik daripada neraka, daripada penghukuman itu. Atonement itu adalah menebus sesuatu yang harus dibayarkan
untuk membawa kita keluar dari hukuman. Sesuatu harus dibayarkan supaya kita bisa terlepas dari neraka itu. The atonement itu adalah penebusan melalui darah Tuhan Yesus. Di darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu ada untuk menghapuskan dosa kita, untuk menebus kita dari penghukuman yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah darah Tuhan Yesus ini dimaksudkan untuk menebus semua umat manusia? Kita barangkali berharap semua manusia itu ditebus. Tetapi kita melihat di dalam kitab suci, di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan juga pengalaman kita masa sekarang. Perjanjian Lama, contoh yang paling jelas itu adalah pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh berkhotbah, mengajar mereka selama dia mempersiapkan bahtera itu. Dan mengingatkan mereka bahwa hujan bah itu akan datang. Mereka akan binasa. Mereka harus bertobat. Nyatanya, seluruh dunia tak ada orang mau bertobat. Hanya satu keluarga, 8 orang yang selamat. Sehingga kita bertanya, bagaimana mungkin Allah yang berdaulat tak mampu menyelamatkan mereka yang tak mau bertobat itu? Sepanjang sejarah Perjanjian Lama kita juga melihat orang-orang yang mendengarkan firman, tapi mereka menolak Tuhan. Bahkan raja-raja, ya seluruh raja di Israel itu menolak Tuhan. Sampai kita pada masa Perjanjian Baru, kita melihat orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat, mereka juga menolak dia. Dan dunia kita sekarang, begitu banyak yang tidak akan menerima Tuhan Yesus. Agama-agama yang besar, yang pengikutnya itu bisa ribuan juta, miliaran orang. Mereka akan menolak Tuhan Yesus, tidak akan percaya. Ada yang bahkan menistakan, menghujat nama Tuhan Yesus. Jadi kita bertanya, kenapa orang-orang seperti ini, kenapa mereka tak selamat? Apakah Tuhan Allah tidak mampu menyelamatkan mereka? Kalau Allah itu berkuasa, berdaulat penuh, harusnya dia bisa menyelamatkan semua. Tapi nyatanya kan tidak. Faktanya tidak. Faktanya banyak yang akan binasa. Kan tetap menolak sampai mereka mati. Jadi apa yang terjadi? Inilah pokok yang ketiga. Limited atonement. Kuasa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus itu memang mampu untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi ketika Tuhan Allah memilih orang untuk diselamatkan, ketika Tuhan Allah memilih dari umat manusia yang telah berdosa, yang akan binasa ini, ternyata Tuhan Allah tidak memilih semuanya untuk diselamatkan. Dia memilih sebagian yang dia ingin selamatkan. Inilah namanya limited atonement. Penebusan yang terbatas. Kuasa darah Yesus bisa menyelamatkan semua orang. Tapi Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan Allah tidak memilih saja semuanya? Kita tak bisa bertanya seperti itu. Karena kita adalah ciptaan, sedangkan Tuhan adalah Sang Pencipta. Hikmatnya jauh di atas kita. Keputusannya jauh di atas kita. Kita hanya bisa dengan rendah hati menerima bahwa faktanya banyak sekali dunia ini yang tak mau percaya. Dan itu bukan karena Tuhan Allah tidak kuat untuk menyelamatkan. Tapi memang Allah menyelamatkan, memilih sebagian untuk diselamatkan. Dan kita harus bersyukur kalau kita termasuk
orang-orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Kita harus bersyukur ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, hati kita bilang, aku mau ikut Tuhan Yesus. Kamu orang yang terpilih. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita dipilih. Dan kita tak bisa mempertanyakan kepada Sang Pencipta, kenapa limited atonement. Ya. Keempat berikutnya. Orang-orang yang Allah telah pilih sebelum dunia diciptakan untuk diselamatkan ini, apakah nantinya mereka bisa menolak Tuhan? Bisa bilang, saya tidak mau percaya, saya tidak mau jadi orang Kristen. Jawabannya adalah di kata yang I ini. Irresistible grace. Grace itu ada kasih karunia. Kasih karunia menyelamatkan. Irresistible. Tak bisa ditolak. Kalau kamu ada orang yang terpilih diselamatkan, kamu tak akan bisa menolak kasih karunia ini. Nah, kita bisa saja dilahirkan dalam keluarga yang sama sekali tak mengenal Tuhan. Bahkan dari keluarga yang menentang Tuhan. Kita bisa saja lahir di sebuah daerah yang sedemikian terpelosok, sehingga kita seolah-olah tidak punya akses untuk mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Tapi, kalau kita adalah orang yang terpilih, nanti Tuhan Allah akan melakukan sesuatu hal, sehingga kita akan mendengarkan Injil itu. Kalau pada saat pertama kita mendengarkan Injil, kita menolak Injil itu. Kita merasakan sulit saya mengerti, sulit saya percaya pada Injil itu. Tapi kalau kamu ada orang terpilih, dalam perkembangannya, kamu akan berubah. Akhirnya, kamu akan percaya, bertobat, lahir baru. Irresistible grace. Ini adalah kasih karunia yang kamu tidak bisa tolak. Jadi orang yang terpilih, dia memang tak akan bisa tolak. Waktunya sampai, dia dengan rasa syukur akan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat satu ayatnya. Di Yohanes pasal ke-6, ayat yang ke-31, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman, semua yang telah diberikan Allah Bapa kepada anaknya. Inilah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Mereka ini tidak ada yang akan hilang. Tidak ada yang akan binasa. Karena pada waktunya mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia ini tidak akan bisa mereka tolak. Dan mungkin kita pernah mendengar kesaksian orang Kristen tertentu. Ya, mereka itu datang kepada Tuhan Yesus dari latar belakang, ya hampir tak mungkin mereka itu percaya. Tapi nyatanya mereka percaya dan diselamatkan. Inilah irresistible grace. Dan satu lagi yang terakhir, orang yang telah dipilih, yang telah datang kepada Tuhan Yesus, apakah dia bisa kehilangan keselamatannya pada suatu hari nantinya? Jawabannya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Ya, orang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru, yang benar-benar adalah pilihan Allah, dia tidak akan lagi binasa. Ya, Tuhan akan memeliharakan dia, Tuhan akan menjaga dia, sehingga dia tetap beriman pada Tuhan di dunia ini sampai dia pergi ke surga. Nah, itu adalah huruf yang terakhir, P. Perseverance of the saints. Ya, orang kudus, the saints, orang kudus. Perseverance. Mereka akan bertahan. Akan terus bertahan, percaya. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, jadi kita lihat dari Alkitab ini, ajaran kitab suci, John Calvin dan para pengikutnya, mereka menemukan bahwa manusia itu berdosa. Betul-betul bobrok. Sepenuhnya sudah rusak. Orang seperti ini bagaimana bisa diselamatkan? Lalu mereka melihat kitab suci yang berbicara bahwa keselamatan itu didasarkan pada kasih karunia. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan tanpa syarat, pemberian Tuhan yang tidak mempertimbangkan bagaimana sesungguhnya kondisi orang-orang itu. Lalu mereka juga melihat bahwa orang-orang yang diselamatkan ini, yang menerima kasih karunia ini, ada orang-orang yang telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Tetapi yang diselamatkan hanya mereka yang dipilih ini. Ada yang tak dipilih. Mereka telah berdosa, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Dan mereka juga melihat bahwa orang-orang yang terpilih ini, pada waktunya mereka akan datang percaya kepada Tuhan. Mereka tak akan bisa menolak panggilan Tuhan ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan mereka yang telah menerima anugerah ini akan Tuhan peliharakan, tetap beriman ya sampai mereka tiba di surga. Nah, jadi ini adalah satu rangkaian pemahaman tentang kasih Tuhan dan keselamatan kita. Dan ternyata bisa dirangkum dengan begitu jelas dan menggunakan kata tulip, ya, nama bunga di Belanda, untuk menjadi singkatan daripada kelima pokok ajaran ini. Sehingga ketika kita ingat tulip, kita akan ingat total depravity, kita akan ingat unconditional grace, unconditional election, kita akan ingat limited atonement, kita akan ingat irresistible grace, dan kita akan ingat perseverance of the saints. Nah, jadi ini tulip adalah ajaran berdasarkan John Calvin, dan itulah ajaran diikuti oleh gereja-gereja reformasi, gereja Presbyterian. Dan ini adalah ajaran juga yang kita ikuti, yang kita yakini bahwa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Dan ini menjadi pengajaran kita, menjadi doktrin kita, yang harus kita taati dan kita pegang. Ya, Tuhan kiranya menolong. Kita berharap dalam 2 bulan ini bisa mendalami ajaran ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berilah kami ketekunan dan hikmat supaya kami mempelajari kitab suci, kita bisa memahami doktrin-doktrin yang Tuhan sampaikan untuk kami semua. Supaya kami mempunyai pegangan yang pasti tentang kebenaran dari firman-Mu. Berilah kami sukacita ya Tuhan dan kerinduan untuk belajar firman-Mu dan teologi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.